Apa jadinya ya kalau pelajar yang berangkat sekolah pakai sepeda dikasih nilai tambahan? Mari kita bahas. Jalur sepeda yang sudah ada ini bisa dikatakan masih kurang ramah untuk para pesepeda. Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda. Di masyarakat harusnya melihat bagaimana jalur sepeda itu menjadi citra baru terhadap transportasi DKI Jakarta. Pada tahun 2021 kemarin, Kemenpora merilis sebuah data aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam presentasi The Bond. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengharapkan sosialisasi desain besar olahraga nasional atau DBON bisa cepat diserap dan dipahami. Maka kita sepakati bahwa kita harus melahirkan desain besar olahraga nasional. Dalam rilisan data tersebut, hanya 34% masyarakat Indonesia yang aktif berolahraga. Bahkan, berdasarkan laporan National Sport Development Index 2021 menyebut bahwa 54% masyarakat Indonesia sangat kurang bugar. 54% dari 270 juta masyarakat Indonesia sangat kurang bugar. Selain itu, yang sudah banyak kita ketahui, Indonesia salah satu peringkat terbawah paling malas berjalan kaki. Nggak cuma itu, 24% ruang publik untuk olahraga masyarakat baru tersedia di kelurahan. Belum lagi kalau bicara tentang gizinya dan lain-lain. Lantas, sepenting apa sih olahraga? Gini, pasti ada kan sebagian dari kita yang punya pengalaman kalau lagi masa ujian, kita nggak boleh banyak main aktivitas atau libur dulu lah, les-les olahraga atau kayak SSB, bela diri, dan sebagainya. Tapi tahu nggak, justru dengan melakukan aktivitas fisik, otak kita malah jadi lebih cerdas. Nah, ini terjadi di sebuah SMA di Naperville, Illinois, yang menggagas prakarsa yang dinamakan Zero Hour PE kepada 19.000 siswa. We're very excited about our new Zero Hour PE program. We've adopted 10 minutes a day for 3 days a week, where we bring as many students as we can fit down into our gym to really get them moving, to really raise those heart rates. So with the goal of really reaching those 60 minutes a day of moderate to vigorous activity, we have this approach in the morning for 10 minutes where kids warm up real hard, and we usually have some kind of a game for 5 or 6 minutes that really gets their heart rate moving. Jadi mereka membuat penelitian sebelum jam pelajaran pertama dimulai, ada siswa yang olahraga lari di lapangan atau naik sepeda statis. Yang lainnya nggak ikut program ini, cuma ikut olahraga di jam pelajaran olahraga. Hasilnya? Ini mencengangkan, Pak. Prestasi siswa yang hanya olahraga pada jam pelajaran olahraga aja itu meningkat 10,7% dalam ulangan membaca dan pemahaman. Sementara siswa yang ikut program Zero Hour PE atau yang olahraga sebelum jam pertama tadi itu presentasinya meningkat 17%. Dan para siswa di Naperville ini ikut ujian matematika dan sains internasional. Bisa menduduki peringkat 6 dunia di bidang matematika dan peringkat 1 dunia di bidang sains. Jadi, olahraga sebelum belajar atau mengerjakan PR bisa meningkatkan efektivitas dalam belajar, bahkan bisa meningkatkan prestasi. Does physical activity have an impact on academic results? Yes, so there's now good evidence to suggest that physical activity promotes better academic performance as well as better behaviors within the classroom that support academic performance. In all ages? Well, in all school ages. And so academic performance is a measure that tends to conclude around 17 or 18 years old. And there's evidence in pre-adolescent children as well as some less evidence, but some evidence. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena olahraga bisa meningkatkan aktivitas otak kita. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Chuck Hillman dari University of Illinois, yang melakukan tes kepada 20 siswa yang duduk diam berbandingkan dengan yang jalan kaki selama 20 menit. Terlihat bahwa aktivitas otak pada mereka yang melakukan jalan kaki selama 20 menit lebih tinggi dibandingkan mereka yang duduk diam. Singkatnya, hasil dari tes yang dilakukan tersebut adalah aktivitas fisik bisa mempengaruhi fungsi otak secara positif, diantaranya meningkatkan kewaspadaan, perhatian, dan motivasi, membantu meningkatkan memori, mengembangkan sel saraf baru, memungkinkan menghilangkan stres, dan mengurangi depresi. Ditambah juga dengan sistem metabolisme dan imunitas tubuh manusia, dengan rutin berolahraga atau aktivitas fisik bisa membuat tubuh kita mudah melakukan recovery atau pemulihan
Dampaknya adalah ketika kita melakukan suatu aktivitas, kita bisa melanjutkan aktivitas lainnya tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Ya, jadi hal ini berhubungan dengan kualitas pendidikan dalam sebuah negara. Kita semua setuju bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi untuk memajukan suatu bangsa. Dan kita tahu salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia ada di Finlandia. Yang menarik pada Finlandia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya di negaranya, pemerintah sangat gencar mempromosikan aktivitas fisik pada pelajar sekolah. Sampai-sampai untuk mendukung semua kementerian dari berbagai sektor untuk ikut mengedepankan aktivitas fisik. Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus membentuk Badan Koordinasi Kebijakan Olahraga. Di antaranya Finlandia punya program bernama Finnish School on the Move atau Sekolah Finlandia Bergerak yang bertujuan untuk mempromosikan budaya aktif secara fisik di sekolah dengan meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi duduk berlebihan, khususnya selama istirahat dan pelajaran sekolah. Target program ini ditujukan untuk pendidikan dasar usia 7-16 tahun. Singkatnya, aktivitas fisik di sekolah ditingkatkan seperti pada jam istirahat sekolah, siswa diwajibkan untuk mengorganisir waktu istirahat mereka untuk aktivitas fisik. Kemudian para guru dan dosen juga diberi pelatihan bagaimana cara mengajar siswa dengan metode berbasis aktivitas fisik selama pengajarannya. Ada juga aktivitas fisik pada saat pulang sekolah seperti mengikuti ekstrakurikuler, dan terakhir ada program transportasi aktif di mana pemerintah mempromosikan untuk siswanya bersepeda berangkat dan pulang sekolah maupun aktivitas di hari-hari sekolah. Jadi, olahraga selain untuk kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa dalam memajukan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, apa jadinya ya? Kalau pelajar yang berangkat sekolah pakai sepeda dikasih nilai tambahan? Udah bisa jawab kan? Well, we are lucky here in Finland because our schools are quite near and it's quite safe environment for students to walk or bike to school. So it means that normally before the school day or after the school day, they already have the possibility to be physically active. And when they go to school by biking, so it means that it's quite often moderate to vigorous physical activity level activities. And when they have brisk walks, so it's also part of this activity. So this traveling to school with your own muscles is part of this whole activity that they receive during the day.